Bapak Ibu yang saya kasihi, senang kembali hari ini saya bisa menyapa dan berjumpa dengan Anda. Firman yang akan saya bagikan, saya mengambil tema beriman tapi bergumul. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, kita ada kalanya ada di sebuah situasi yang berat, ada di sebuah situasi yang benar-benar menderita. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Di saat ia menghadapi kesulitan, di tengah ia mengalami penderitaan, di usianya yang semakin bertambah tua, ternyata Paulus juga mengalami kesepian, di mana ia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, rekan-rekan pelayanannya. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudara, Rasul Paulus benar-benar ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini pernah bersama-sama melayani bersama dengan dia. Bahkan di ayat 14, Paulus juga merasa kecewa karena ada orang-orang yang ternyata berbuat jahat kepadanya. Mari kita lihat di ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Bayangkan saudara, di tengah pelayanannya, Paulus juga diperlakukan dengan apa yang benar-benar tidak pernah ia duga. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Dan di ayat 16 mari kita lihat. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Saudara, ternyata Paulus juga tidak mengalami apa yang namanya pertolongan dari orang-orang yang diharapkan bisa membantu akan dirinya. Inilah kenyataan bagaimana Paulus mengalami apa yang namanya penderitaan. Ingat saudara, sebagai orang-orang beriman, kita tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya masalah pergumulan yang kita hadapi. Tapi mari hari ini, apapun yang sedang Anda alami, baik di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan Anda, apapun yang sedang Anda lakukan, di saat kita mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan mungkin Anda dikecewakan, Anda mengalami kesendirian, kesepian, tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang sedang Anda alami. Mari belajar dari Rasul Paulus. Mari kita lihat di ayat 17 dan 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dan setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Paulus adalah orang yang tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Di tengah pergumulannya, kesepiannya, kekecewaan yang ia alami, ia tetap mengarahkan hidupnya hanya kepada Allah. Inilah sebuah realita hidup di mana sebagai orang-orang beriman, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan, tantangan. Ingat, orang-orang Kristen tidak berarti bebas dari masalah. Orang beriman tidak berarti bebas dari pergumulan. Justru di tengah kita mengalami pergumulan, disitulah iman kita diuji. Apakah kita tetap berharap kepada Allah, bergantung dengan Tuhan, dan kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Luar biasa, Paulus adalah orang yang setia, dan ia terbukti ia tetap mengarahkan hidupnya kepada Allah. Dan ia boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir. Inilah iman yang luar biasa yang dimiliki Paulus. Saya berdoa, biarlah di hari ini, apapun yang sedang kita alami, ingat, iman kita jangan sampai gugur. Memang kita orang yang beriman,
tidak lepas dari pergumulan, tapi iman kita jangan sampai kandas. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan, Shalom.